Halo, halo. Hari ini semoga agak sedikit lebih mudah ya daripada yang kemarin-kemarin. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, kebetulan di sini dia tidak disambung jadi satu nih, I dengan E, tapi terpisah. Kita bisa lihat di sini. Jadi, ini suku kata pertama, suku kata kedua, suku kata ketiga. Ya, jadi ini suku kata yang pertama, kedua, dan ketiga. Walaupun di sini nggak ada titik, dia udah diganti dengan kode ini. Nah, ini nandain bahwa di sini nadanya yang paling tinggi. Ya, pembunyiannya biasa aja. Yang perlu hati-hati, ini bunyinya bukan seperti V di bahasa Indonesia. Jadi kita biasa di bahasa Indonesia itu bilangnya V, ya V. Tapi ini yang lebih benar kalau di bahasa Inggris itu V. Jadi bunyinya dari pita suara, dari leher. Ya, untuk membiasakan boleh kalian letakin jari-jari di leher, ya, rasain di situ bunyinya jadi ada getarannya. V, v, v. Beda dengan f, v, v, v dengan v, ya. Kalau kita bunyiinnya pakai v-nya orang bahasa Inggris ya, bukan British aja, American juga. Nah, itu dia lebih berasa ada lebih berat bunyinya. V, v, ya. V, I, V, eh, N. Nah, ini bacanya kan E. Sama dengan kalau kita mau bilang senang, menang, selesai. Ya, E, E, ya. Tapi karena dia terbuka posisinya nih, nggak ada yang nutup, nggak ada istilahnya di sini nggak ada bunyi konsonan terbuka ya, dia bunyinya cuman vowel aja di sini sendiri. Nanti kadang-kadang kedengarannya seperti bunyi A, ya karena dia terbuka. Jadi kalau kita baca, ya ini sama aja nih, mau Inggrisnya Inggris Amerika ataupun Inggris British, dua-duanya sama aja. V, N, nah, ya ini masih saya pisah-pisah dulu. V, N, E. Oke, sekarang kita sambung. Vienna, Vienna. Ya, nanti kedengarannya kadang-kadang kayak Vienna karena kita ngucapinnya cepat. Ini sama kasusnya dengan kalau kita bilang Amerika dalam bahasa Inggris. Ya, jadi yang benar itu di bahasa Inggris itu bacanya America. Pakai dia. Yang di akhir itu. A yang terakhir itu juga pakai E. America, America. Tapi kedengarannya kan kayak bunyi huruf A ya. Dia tetap seolah-olah kayak A begini. Karena dia posisinya terbuka di akhir. Nah, ini juga sama. Vienna, Vienna. Ya, seolah-olah dia nanti sedikit bunyinya seperti A. And that's still correct. Oke, jadi jangan khawatir, jangan sampai ketakutan salah. Pada dasarnya, kita hanya berusaha sebaik mungkin kedengaran cukup jelas. Ya, bukan untuk meniru bunyi cara orang native speaker itu ngomong atau gimana supaya kedengarannya terlalu native gitu. Itu akan terlalu sulit. Tapi yang penting kita mendekati pengucapannya mereka. Dan kebetulan ini bunyi-bunyian yang ada juga di bahasa Indonesia. Kecuali ini yang harus kita pelajari karena berbeda dari V-nya orang Indonesia. Oke, sekali lagi, Vienna. Vienna. Oke, selamat berlatih. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.